Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan kembali membagikan resep roti tanpa mixer, tanpa ulen. Ini cara bikinnya mudah banget, lembut banget hasilnya. Hanya dengan diaduk-aduk saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa saya buatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan, silakan simak videonya sampai selesai ya. Dan tidak perlu berlama-lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Langkah pertama, siapkan air sebanyak 80 ml. Airnya air hangat ya teman-teman, cenderung hambar. Kemudian campurkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk sampai larut ya teman-teman. Kemudian saya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata. Aduk-aduk sampai ragi instannya larut. Kemudian ini didiamkan kurang lebih 10 menit saja. Lalu tutup dengan piring atau apa saja ya. Biarkan sampai berbuih. Nah, ini dia sudah berbuih setelah didiamkan. Tandanya raginya aktif. Lalu masukkan 1 butir telur utuh. Setelah itu tambahkan susu kental manis sekitar 40 gram ya teman-teman, atau sekitar 1 bungkus. Kemudian ini diaduk-aduk sampai telurnya menjadi satu dengan bahan cairan lainnya. Setelah itu masukkan margarin yang telah dilelehkan. Oh ya teman-teman, margarinnya sebanyak 1 sendok makan seperti biasa, tapi saya cairkan di plastik segitiga di dalam rice cooker ya teman-teman. Ini sudah dalam keadaan dingin. Kemudian dimasukkan, lalu diaduk-aduk kembali sampai tercampur dan merata. Lalu masukkan ke dalam mangkok adonan yang ukurannya lebih besar. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tepung terigunya tercampur dengan cairannya. Aduk-aduk saja. Jika ukuran airnya pas, ini tidak perlu tambahan tepung terigu lagi ya teman-teman. Aduk-aduk sampai bahan keringnya di sekitar mangkok tercampur dan merata. Kurang lebih ini hanya sekitar 2 menit saja ya teman-teman. Ini bisa menghemat tenaga. Jika masih ada adonan yang menempel di bagian mangkoknya, kita bersihkan seperti ini. Nah, cukup seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam ya, sampai terbentuk serat rotinya. Kemudian tutup dengan plastik atau kain. Saya tutup dengan plastik dan tutup panci. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita akan buat untuk isiannya. Saya akan buat selai coklat homemade dengan 3 sendok makan coklat bubuk, atau teman-teman boleh menggunakan coklatos bubuk ya. Itu lebih ekonomis. Kemudian campurkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu campurkan susu kental manis. Kemudian tambahkan 1 sendok munjung tepung maizena. Lalu tambahkan air kurang lebih 100 sampai 150 ml, atau sesuaikan saja dengan banyaknya selai yang akan kita buat ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur, tidak ada bahan yang bergerindil seperti ini. Lalu kita akan masak di atas kompor dengan api yang sangat kecil. Aduk-aduk dengan menggunakan whisk sampai menggumpal dan mengkilat seperti ini. Untuk teman-teman yang mau lebih enak, selainya boleh ditambahkan coklat dark ya.
Tapi di sini saya hanya mencampurkan margarin setengah sendok makan saja. Lalu boleh tambahkan juga pasta coklat ya teman-teman, ini lebih ekonomis. Kemudian setelah didinginkan, untuk tampilannya seperti ini ya, lebih mengkilat. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu sisihkan terlebih dahulu selai coklatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut kita kembali ke adonan rotinya. Kita akan kempeskan udara yang ada di dalam adonan. Ini sudah didiamkan kurang lebih selama 1 jam ya, agak lama ya teman-teman. Kemudian saya akan pindahkan ke alas kerja seperti ini. Tapi tidak seperti biasanya, saya menguleni seperti gerakan mencuci, tapi kali ini cuma digulung-gulung aja, dirapikan seperti ini. Ini sudah cukup ya, tidak perlu digilas-gilas lagi. Kemudian kita akan kempeskan lagi dan bagi adonan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan membaginya menjadi 16 sampai 18. Jadi ini ukurannya agak lebih kecil ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai dibagi, lalu satu persatu ini dibulat-bulatkan dan dironding supaya permukaannya lebih halus. Ini kita ronding di atas alas kerja dengan ditaburi tepung terigu. Lakukan seperti tadi ya, sampai dengan semua adonan berhasil dibulat-bulatkan. Kemudian setelah selesai, ini diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit saja sebelum dibentuk. Nah, ini dia sudah 10 menit. Kemudian ambil satu bagian adonan, kita akan pipihkan seperti ini. Saya akan pipihkan dengan bentuk yang agak persegi 4 ya teman-teman, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Ini agak lebar. Kemudian ini diolesi margarin bagian atasnya. Kita balik juga bagian bawahnya. Ini diolesi juga dengan margarin. Lalu kita isi dengan isian coklat yang telah kita buat tadi ya. Kemudian ini dilipat. Bagian yang ada isiannya kita ditekan-tekan seperti ini, lalu kita lipat kembali seperti ini. Simple ya teman-teman, seperti ini. Kemudian ulang lagi seperti tadi. Kita pipihkan adonan agak persegi 4 seperti ini. Olesi bagian atas dan bawahnya dengan margarin. Lalu kemudian kita isi dengan isian selai coklatnya. Kita lipat satu kali seperti ini. Kemudian ujung-ujungnya kita lipat lagi seperti ini. Mudah ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Pipihkan adonan kurang lebih 4 x 4 cm. Bagian atas dan bawahnya diolesi dengan margarin. Jika sudah, lalu masukkan isian selai coklatnya. Kita lipat seperti ini, kita tekan-tekan yang dekat isiannya supaya tidak keluar. Lalu dilipat kembali seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Lalu tata di loyang seperti ini ya teman-teman, saling bertumpang tindih di loyang bulat seperti ini. Nah, hasilnya ini dia, cantik banget. Lalu kita istirahatkan kembali kurang lebih 30 menit saja. Setelah 30 menit kemudian ini sudah mengembang ya. Sebelum kita masukkan ke dalam oven,
Ini bagian permukaan rotinya seperti biasa kita olesi dengan susu cair atau dengan air biasa juga bisa ya teman-teman. Setelah selesai, kita masukkan ke ovennya. Sebelumnya ini sudah dipanaskan dengan api sedang ke kecil. Kemudian oven di rak bawah kurang lebih 30 menit dan pindahkan ke rak atas 15 menit untuk mendapatkan api atas. Setelah 45 menit kemudian ini sudah matang rotinya. Selagi masih panas, kita olesi dengan margarin. Kalau boleh bisa dicampurkan dengan susu kental manis. Jika tidak ada, boleh margarin saja. Setelah diolesi, ini sudah terlihat perbedaannya, lebih glowing dan lebih wangi serta lebih cantik warna rotinya. Kemudian kita keluarkan dari loyangnya. Nah, untuk bagian bawahnya tampilannya seperti ini dengan selai coklat yang kelihatannya enak banget. Nah, ini dia untuk tampilan warna atasnya. Seperti ini ya, mirip dengan roti wall roll bread. Garis-garisnya sangat lembut seperti ini. Kemudian kita cek kelembutannya seperti apa. Nah, ini dia beneran sangat lembut dengan isian coklat yang sangat menggugah selera ya teman-teman. Ini dia, sangat berserat dan empuk banget. Bagi teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan dicoba, sangat mudah banget, tidak perlu capek-capek kita ngolenin. Hemat tenaga, hemat waktu, dan hemat untuk modalnya juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alfiah. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.